Apa kabarnya? Puji Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Tenangkanlah pikiran kita, arahkanlah diri kita bagi Allah yang perkasa tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu jemaat, kita bersaat teduh untuk menyambut firman Tuhan. Bersaat teduh dimulai. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Kesan 26 bait pertama dan kedua. Suci dan teduh.
suci dan teduh. Permulaan sampai akhir ibadah kita ini, jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi.
Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janjinya dalam Roma 6 ayat 22 dan 23. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru, firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 3-6, demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang amdan rusuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 357. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di minggu pagi ini diambil dari kitab Amsal pasal 25 ayat 6 dan ayat 7. Untuk membacakan firman Tuhan ini saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Demikian firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 6 dan 7. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah ke sini, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Tak terasa kita sudah ada di penghujung ya. Ini hari terakhir di bulan Agustus. Di minggu 31 Agustus ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan. Temanya adalah menjadi umat yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, sekitar tahun 2019 lalu, ya udah lama ya. Waktu itu suami saya pernah diberi kesempatan diundang dalam sebuah pertemuan dari Persatuan Intelijensi Kristen Indonesia di daerah Jakarta Pusat.
Kebetulan juga waktu itu salah satu teman dari suami saya itu anak dari salah satu pengurus ya persatuan tadi, disingkatnya PIKI. Singkat cerita, suami dan beberapa temannya waktu itu datang, lalu mereka langsung ambil posisi duduk di yang paling belakang, ya deretan belakang. Lalu teman suami saya itu yang adalah tadi anak dari salah satu pengurus datang dan bilang sama teman-temannya ini, ayo kita duduknya di depan aja, jangan di belakang. Beberapa orang termasuk suami saya dan temannya bilang mereka ragu, loh bukannya biasanya kalau di depan itu jajaran orang penting ya? Bukannya biasanya yang duduk di depan itu para pengurus. Lalu temannya itu bilang, udah tenang saja, papaku kan pengurus. Ya. Singkat cerita pindahlah mereka duduk di depan. Tak selang lama waktu kemudian panitia acara menghampiri. Lalu bilang, maaf ini khusus untuk pengurus dan undangan prioritas, silakan menempati kursi yang di belakang. Duh malunya, suami saya cerita waktu itu, duh malunya waktu itu sudah seperti merasa layak duduk di depan, padahal tidak. Bapak Ibu Saudara, ini bukan cerita yang asing ya, tapi ada versi yang berbeda yang mungkin pernah kita lihat atau mungkin pernah kita alami. Dan seringkali juga kita melihat bagaimana orang-orang ingin tampil hebat, ingin dilihat, ingin dihormati. Di media sosial itu bukan hal yang asing. Ada banyak orang berlomba-lomba menunjukkan keberhasilan, menunjukkan pencapaian, gaya hidup mewah, bahkan kadang pencitraan yang belum tentu sesuai kenyataan. Ya, saya yakin sih Jemaat GKO Depok 1 nggak ada yang seperti itu. Ya. Malah ada satu video di mana ada seorang yang baru, ceritanya dia baru punya iPhone 16. Ya. Malah iPhone 17 udah mau rilis lagi. Lalu itu dia punya kantong celana bagian depan. Itu sengaja dia jejeli dengan tisu supaya kalau dia masukkan itu handphonenya itu enggak masuk semua, tapi kameranya masih kelihatan ya karena ada tisu yang ganjel. Dengan tujuan orang bisa lihat, ini loh saya pakai iPhone 16, saya pakai keluaran terbaru. Ya, pengen pamer. Fenomena-fenomena ini sesungguhnya menunjukkan pada kita bahwa ada sesuatu yang tumbuh dalam diri manusia, dalam diri kita tanpa disadari, yaitu keinginan atau rasa untuk meninggikan diri. Hal ini berbeda sekali dengan firman Tuhan kita pagi ini, yang justru mendorong kita, mengajak kita anak-anak Tuhan untuk melakukan yang sebaliknya, yaitu menjadi umat yang rendah hati. Biasanya kalau dibilang kamu harus rendah hati, kita harus jadi umat yang rendah hati, itu biasanya selalu ada muncul pertanyaan, kenapa? Mengapa saya harus menjadi umat yang rendah hati? Kayak anak kami Michelle, itu setiap dikasih tahu selalu bertanya, kenapa? Kenapa mama? Kenapa papa? Nah, ternyata bukan anak-anak aja yang selalu ada pertanyaan mengapa. Kita juga selalu kalau udah dikasih tahu sesuatu, kita harus jadi umat yang rendah hati. Itu selalu muncul pertanyaan, kenapa saya harus rendah hati? Kalau saya bisa pamer, kalau saya bisa menyombongkan diri, kenapa saya harus rendah hati? Nah, untuk itu pagi ini kita akan belajar bersama melalui perenungan kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari bersama yang menjadi renungan firman Tuhan kita pagi ini. Mengapa kita harus menjadi umat yang rendah hati? Yang pertama, karena menjadi rendah hati adalah perintah.
Menjadi rendah hati adalah perintah. Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami betul bahwa menjadi rendah hati, punya sikap rendah hati, ini bukanlah sebuah pilihan hidup yang bisa kita pilih untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan. Ini bukan sebuah pilihan, tapi ini merupakan perintah yang Allah berikan kepada kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kekristenan kita. Dan seringkali ini menjadi tidak mudah untuk kita lakukan karena di otak kita itu, di pikiran kita, logika kita itu sudah tertanam ya pikiran yang keliru. Apalagi dengan suburnya teologi kemakmuran yang mau tidak mau itu juga merasuki kehidupan kekristenan yang mengatakan kita ini anak raja, ya kamu anak raja harus dihormati, ya. Dengan kata aku anak raja, wah berarti kehidupan anak raja sesuatu yang dihormati, yang ditinggikan. Saya anak raja, kalau kamu bukan anak raja berarti saya berhak untuk merendahkan kamu. Ini mungkin gak tercetus perkataan yang demikian, tapi sikapnya menunjukkan hal yang seperti itu. Kita rajin ibadah dan merasa hidup lebih baik. Lalu mulai deh pandang sebelah mata orang yang sebelumnya hidup dalam dosa. Dia sudah bertobat tapi masih ada terus dilihat yang peristiwa masa lalunya. Padahal kalau kita berlaku demikian, justru kita menunjukkan diri kita semakin tidak menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ada 3 alasan mengapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi rendah hati. Jadi waktu Allah perintahkan kamu harus menjadi pribadi yang rendah hati, kita harus menjadi umat yang rendah hati, ada alasan yang Allah berikan. Yang pertama, karena itu adalah sifat dan karakter Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang rendah hati. Buktinya apa? Gitu toh? Kristus adalah bukti paling nyata bahwa Allah adalah pribadi yang rendah hati. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 di sana dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi waktu firman Tuhan hari ini berkata dalam ayat yang ke-6, jangan berlagak, itu bukan hanya sekedar etika, tapi merupakan panggilan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk meneladani Allah sendiri. Kita hidup rendah hati karena Allah yang kita sembah juga adalah pribadi yang rendah hati. Alasan yang kedua kenapa rendah hati itu adalah perintah Tuhan. Karena kerendahan hati dapat melawan natur dosa kita. Ya, kerendahan hati dapat melawan natur dosa kita. Bapak Ibu Saudara masih ingat kejadian manusia pertama jatuh dalam dosa? Ada yang tahu apa pemicunya sehingga mereka jatuh dalam dosa? Karena adanya keinginan untuk meninggikan diri dan menyamai Allah. Mereka ingin sama seperti Allah, menjadi seperti Allah. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa itulah kecenderungan manusia meninggikan diri semakin tumbuh dengan subur. Kita tumbuh dengan natur yang selalu ingin menjadi yang terbaik. Benar ya Bapak Ibu ya? Dalam kehidupan kita dari anak-anak itu sudah diberi spirit kompetisi. Kamu harus jadi yang terbaik. Kamu harus ya, untuk mendapat pengakuan dari orang lain agar ditinggikan dan dipuji-puji. Kalau orang Ambon bilang,
tak lalu makang puji. Itu yang sering kali terjadi. Tuhan memanggil kita untuk hidup berlawanan dengan keinginan itu. Keinginan yang sudah dicemari oleh keinginan dunia. Meninggikan diri. Kalau dunia mengajarkan kepada kita, angkat dirimu, cari posisi tertinggi supaya kamu tidak diremehin orang, supaya kamu tidak diinjak-injak orang, supaya kamu tidak dipandang sebelah mata oleh orang. Dunia ajarkan demikian. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, turunkan dirimu, biarkan Tuhan yang meninggikan. Pilihannya ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita fokus mengejar banyak hal supaya kita terlihat layak dan ditinggikan? Atau kita mau tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan menantikan kemurahan Allah yang kelak satu saat akan meninggikan kita sesuai dengan waktu dan porsinya Tuhan. Ketiga, alasan mengapa Allah memerintahkan kita untuk menjadi pribadi, menjadi umat yang rendah hati adalah karena kerendahan hati harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan dalam kehidupan keseharian. Dalam kehidupan keluarga, bentuk kerendahan hati yang paling gampang ditemui, tapi itu jarang dilakukan adalah di mana orang tua mau dengan rendah hati ya mendengar anaknya. Itu dia. Waktu anaknya mengatakan sesuatu atau misalnya posisi orang tua ada di posisi yang ternyata salah, anaknya kasih pendapat, kasih saran. Sudah. Mama papa lebih tahu. Kamu anak baru kemarin sore juga. Ini dia. Bentuk kerendahan hati yang paling gampang ditemui dalam kehidupan keluarga adalah itu. Orang tua yang mau dengan rendah hati mendengar anaknya. Dan begitu juga sebaliknya, anak yang mau taat tanpa membantah. Faktanya kan yang terjadi saat ini, orang tua baru ngomong A, anak udah bicara sampai Z. Ini dia. Dan bersyukurnya dengan perkembangan ilmu parenting yang ada, ya seperti komunikasi terbuka dua arah itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang hidup di era 80 tahun ke atas, 80-an tahun ke atas ya, era 80-an ke atas, atau mungkin dari era 90-an ke atas lah, mengalami hal yang demikian. Atau mungkin tidak semua, tapi kebanyakan adalah kita gak pernah ditanya, kamu maunya apa? Yang sering kali terjadi adalah perintah. Papa mama kamu maunya begini, kamu harus begini, kamu harus begini, ambil jurusan ini, kamu harus jadi seperti ini. Kebanyakan seperti itu ya. Yang ada papa maunya begini, papa maunya begini. Itu yang sering kali terjadi ya. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Dalam kehidupan gereja, menjadi pribadi yang rendah hati dalam wujud kita keseharian berarti kita tidak sibuk mencari posisi, kita tidak sibuk mencari jabatan di gereja atau pujian. Tapi semua dilakukan melayani dengan seluruh talenta yang dimiliki demi Kristus. Bapak Ibu tahu enggak? Penyakit yang paling sering timbul di gereja yang sebenarnya menunjukkan orang itu pribadi yang rendah hati atau tidak. Bapak Ibu tahu? Penyakit yang sering timbul di gereja yang menunjukkan orang tidak rendah hati. Itu terlihat dari datang hanya waktu melayani. Datang karena giliran tugasnya aja. Kalau giliran bukan tugas, dia nggak datang. Nah, itu kelihatan banget. Dan saya percaya di GK Depok 1 ini nggak ada seperti itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya. Mau dijadwal atau tidak dijadwal, mau bertugas atau tidak bertugas, tetap datang.
Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari bahwa kerendahan hati bukan berarti kita menjadi minder atau rendah diri, melainkan kita sadar posisi kita di hadapan Allah dan sesama. Kita sadar kita ini hanyalah debu. Kita sama di hadapan Tuhan. Dan kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Kalau di pelajaran yang pertama tadi, poin perenungan kita yang pertama, kita belajar mengapa kita harus rendah hati, karena itu adalah perintah Tuhan. Maka di perenungan kita yang kedua, kita akan belajar bahwa kita harus rendah hati, karena menjadi rendah hati itu mendatangkan berkat. Nah, ini biasanya kalau udah bicara tentang berkat itu kayaknya enak sekali didengar telinga. Orang lebih semangat kalau bicara tentang berkat. Tapi kalau bicara tentang perintah, aduh berat sekali Tuhan. Tapi keduanya harus sama-sama dikerjakan. Kalau mau dapat berkat, maka lakukan dulu perintah Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya sudah menceritakan tentang suami saya yang duduk di bangku depan, tatonya disuruh pindah ke belakang. Dan ternyata kejadian itu membuat beliau trauma untuk hal itu. Sampai pada satu waktu beliau dikasih kesempatan diundang khotbah pertama kali ya di sebuah persekutuan kantor. Biasanya kalau di kantor-kantor ibadahnya hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Nah, diundang dalam persekutuan. Waktu tiba di tempat persekutuan, beliau ingat tuh peristiwa yang pernah memalukan itu dan ternyata yang bikin trauma. Jadi saat itu beliau memutuskan duduk di paling belakang, nggak duduk di depan walaupun diundang sebagai pembicara. Sampai tiba saatnya ibadah sudah mau mulai, ya, yang orang yang biasa ngatur ibadah kan biasanya ada orangnya ya yang untuk mengatur itu. Orang yang biasanya ngatur ibadah itu panik. Ini mana nih pengkhotbahnya, mana pembicaranya? Panik duluan karena tidak mendapati orang yang dimaksud. Lalu orang yang kenal dengan suami saya kasih tahu, tuh sudah datang, duduk di belakang. Nah, lalu suami saya dihampiri dan diminta untuk pindah duduk ke depan. Kata suami saya, kali ini saya jalan bukan karena malu seperti waktu itu, tapi sedikit bangga. Dari belakang disuruh pindah ke depan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apa sih berkatnya untuk orang-orang yang hidup rendah hati sesuai firman Tuhan? Pertama, berkat yang akan kita peroleh adalah pengangkatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah yang mengangkat kita itu bukan manusia, tapi Allah. Mazmur 147 ayat 6 katakan, Tuhan menegakkan orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Dalam Injil Lukas 14 ayat 11, Tuhan Yesus sendiri menegaskan, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi berkat sejati yang paling indah adalah ketika Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Memang kadang waktunya tidak seperti yang kita inginkan. Kita sudah berharap kapan sih Tuhan, kok saya kayaknya terus menerus mengalami penistaan, penindasan di mana-mana, kayaknya di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, di mana saya berada kok kayaknya saya tidak pernah mendapatkan penerimaan yang baik. Kok kayak saya sepertinya selalu direndahkan terus. Percayalah Bapak Ibu, waktu Tuhan yang terbaik, Ia akan meninggikan kita kelak dalam waktu yang tepat. Dan ketika Ia melakukannya bagi kita, mau seberusaha apapun manusia berusaha untuk merendahkan kita, tidak ada yang dapat menggagalkannya, karena semua sudah dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, berkat yang kita peroleh ketika kita hidup rendah hati sesuai firman Tuhan adalah hidup dalam damai sejahtera. Ini dia. Orang yang sombong, orang yang meninggikan diri, itu pasti hidupnya gelisah. Kenapa? Dia terus dibayangi ketakutan. Jangan sampai posisi saya digeser.
Jangan sampai tempat saya diambil orang lain. Ya, dia jaga terus dia punya posisi, jangan sampai bergeser. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya sudah lebih menonjol dari dirinya, udahlah, mulai kelimpungan, mulai gelisah. Itu orang yang sombong, orang yang meninggikan diri. Sementara orang yang rendah hati tidak perlu takut kehilangan hormat. Karena apa? Dia tidak gila hormat. Karena dia tahu semua berasal dari Tuhan. Segala sesuatunya dari Tuhan. Kerendahan hati memberi kita ketenangan batin dan damai sejahtera. Yang ketiga, berkat yang diperoleh orang yang rendah hati, Tuhan katakan hidup yang menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pungkiri, saat ini dunia sedang haus akan teladan, butuh contoh untuk ditiru. Istilahnya butuh figur. Kalau Bapak Ibu ingat, ya saya ajak untuk mengingat beberapa tahun ke belakang, awal-awal kemunculan seorang pejabat publik yang diberi sebut namanya Ahok, masih ingat ya? Dikenal punya kejujuran, punya integritas, anak Tuhan pula. Semua orang terpana melihatnya. Padahal faktanya, bukankah memang seharusnya sosok orang Kristen, semua pejabat Kristen harusnya hidup demikian. Jadi saksi, jadi teladan dimanapun berada. Mengapa bisa semua sampai terpesona? Karena selama ini tidak melihat contoh nyata pribadi yang rendah hati, anak Tuhan pula. Malah yang terjadi terakhir, Bapak Ibu tahu lah ya, yang terjadi sebaliknya, peristiwa yang baru terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bicara tentang rendah hati, seperti tema kita hari ini, menjadi umat yang rendah hati. Ketika orang Kristen hidup rendah hati, orang lain akan melihat keindahan Injil. Orang akan melihat, oh ini loh orang Kristen, benar-benar menghidupi ajaran Tuhannya. Anak-anak akan belajar dari orang tua yang rendah hati. Jemaat akan belajar dari pemimpin yang rendah hati. Dan dunia akan melihat Kristus melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus meriset kembali logika berpikir kita yang seringkali menyatakan bahwa rendah hati itu akan membuat kita terlihat lemah. Rendah hati itu akan terlihat kita itu menjadi hina. Tetapi kita harus riset cara berpikir kita bahwa dengan hidup rendah hati, dalam kerendahan hati, membuat hidup kita indah dan penuh berkat. Izinkan saya menutup perenungan kita hari ini dengan beberapa pertanyaan retorik yang masing-masing mari kita jawab dalam diri kita dan menjadi sebuah komitmen bagi kehidupan kita bersama dengan keluarga. Maukah kita selaku orang tua belajar merendahkan hati dengan mendengarkan apa yang anak-anak kita mau? Bukan mengiyakan semua yang mereka mau, tapi belajarlah mendengarkan suara mereka, mendengar pilihan-pilihan mereka. Maukah kita selaku anak-anak belajar merendahkan hati dengan memilih taat pada orang tua, sekalipun mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan. Dan sebagai umat Tuhan, Jemaat GKO Depok 1, maukah kita merendahkan hati dengan melayani Tuhan, bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk Tuhan? Percayalah Bapak Ibu, kerendahan hati adalah jalan yang Tuhan kehendaki, dan disitulah kita menemukan berkat-Nya. Amin.
Kita meresponi kebenaran firman dengan bernyanyi dari Kidung Keesan 357 bait 3 dan 4. Syafaat kita. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah dunia yang memperlihatkan bahwa pencapaian-pencapaian itu harus diperlihatkan, harus dipamerkan. Di tengah-tengah dunia yang semakin masif mengajarkan untuk hidup dalam tinggi hati, kesombongan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami hidup menjadi pribadi dan umat yang rendah hati, karena itu adalah perintah Tuhan. Karena Kristus sendiri hidup dalam kerendahan hati yang sudah dinyatakan dengan pengorbanan Kristus bagi kami, yang bersedia mati bagi kami. Tuhan, tolonglah setiap kami umat-Mu agar dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bermasyarakat, dan di lingkungan gereja Tuhan, di dalam gereja Tuhan, kami satu dengan yang lain hidup dengan rendah hati, saling menghormati, saling menerima. Kuasa Allah menolong, memampukan setiap kami. Tuhan Allah yang Maha Kudus, biarlah kemurahan kasih-Mu memberkati kehidupan seluruh jemaat GKO Depok 1. Berkatilah keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvin Natonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, keluarga Bapak Fridus Amisa, keluarga Bapak Dedi Nomleni, keluarga Bapak Marsen Liu, keluarga Ibu Yosina Nomleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Bapak Yodri Regi Adrians, dan keluarga Saudara Gustaf Mama. Tuhan Yesus, berkatilah ke-10 keluarga ini, kasih dan damai sejahtera Allah yang memelihara kehidupan keluarga-keluarga ini. Berkati dalam kehidupan pekerjaan, Tuhan yang buat berhasil dalam setiap usaha, Tuhan yang menolong kehidupan setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan yang pelihara. Biarlah ke-10 keluarga ini
boleh membangun kehidupan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, boleh memberi diri menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Berkati dan pelihara dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan juga yang memberkati kehidupan gembala sidang, majelis jemaat, para pekerja gereja, para pengurus komisi, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Biarlah Tuhan hikmat bijaksana-Mu melimpahi anak-anak-Mu untuk tetap dengan setia, dengan tekun melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Satu hal yang kami percaya bahwa jerih lelah anak-anak-Mu tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan yang terus mampukan. Kami terus berdoa, Tuhan Allah yang memberkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan Allah yang bukakan jalan, begitu juga dengan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan beri hikmat, bijaksana agar mereka tidak salah memilih pasangan hidup. Tuhan tolong anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan. Kami percaya Engkau Allah sumber dari segala sesuatu, maka Allah juga yang akan memberikan surut dengan waktu dan perkenanan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang menjamah ibu dan kandungan mereka. Allah yang memberkati dan menguduskan hingga saatnya melahirkan nanti. Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan bagi ibu dan calon anak dalam kandungannya. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa dan bergumul untuk anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, kembalikan mereka kepadamu Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh kembali kepada Kristus, mereka kembali kepada jalan kebenaran. Kami terus berdoa agar Tuhan Allah yang memberkati pos pelayanan Dalung di Bali, Tuhan yang terus yang mengurapi anak-anak Tuhan di sana, supaya semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, dan biarlah boleh terus bertumbuh bukan hanya menjadi pos pelayanan, boleh menjadi sebuah jemaat dewasa dalam kemurahan kasih Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang memberkati sinode GKO, para pelayan Tuhan, majelis sinode, dan juga dalam setiap program pelayanan yang dirancang Tuhan memberkati. Semuanya biarlah berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. GKO secara lokal dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau bagi bangsa dan negara kami. Tuhan melihat kondisi bangsa kami saat ini yang sedang carut marut. Tuhan, tolonglah hikmat-Mu memimpin bangsa, para pemimpin bangsa kami, untuk mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, memimpin untuk kesejahteraan bangsa kami, bukan untuk kesejahteraan diri. Ya Tuhan, di tengah-tengah demo yang sedang dan masih berlangsung hingga saat ini, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap menjaga ketertiban, kesatuan, persatuan bangsa ini. Mereka tidak menjadi anarkis, tapi mereka boleh tetap menjaga kesejahteraan bangsa ini. Tolonglah ya Bapa, agar saudara-saudara kami boleh menyalurkan aspirasi mereka dengan tetap di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati pemerintahan Kota Depok ini khususnya. Biarlah kemurahan kasih Allah memimpin untuk boleh memimpin Kota Depok ini dalam takut akan Tuhan dan untuk kesejahteraan Kota Depok ini. Kami berdoa agar Tuhan saja yang menjamah, memulihkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Tiur Masitanggang, Bapak Sedo Futapea, Ibu Tugila Umaryanto, dan Ibu Karsini Surojud. Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu yang menjamah, memulihkan.
biarlah kesembuhan dari Tuhan dinyatakan. Pengobatan, makanan, minuman yang masuk dalam tubuh mereka dikuduskan dalam nama Yesus. Sukacita Allah, pengharapan dari Allah melimpahi hati dan pikiran saudara-saudara kami, sehingga iman mereka boleh terus tertuju kepada Tuhan. Kami mau bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan yang menambahkan 1 tahun usia bagi saudara-saudara kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Kami mau bersyukur bersama dan berdoa untuk Gerasi Ishiora Lesil, Adriel Berta Maria Ongirwalu, Saudari Hani Susana Siwu, Saudari Stefani Deborah Serin Ganap, Ibu Ersta Widyastuti, Gilezra Vergio Tarlim Samara, Ibu Rumintang Barita Panjaitan, Bapak Eko Suryanto, Maida Kirana Matea Suryanto, Bapak Toto Haryanto, dan Ibu Yosina Nomleni. Terima kasih kebaikan Tuhan memelihara saudara-saudara kami dalam pertambahan usia yang Tuhan beri. Tuhan pimpin hidup mereka bersama dengan keluarga. Tuhan tambah-tambahkan sukacita mereka dan hidup mereka boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk suku yang terabaikan. Ada suku Korowai di Papua. Tuhan yang menjamah, menjangkau suku Korowai. Kasih kemurahan Allah menopang mereka. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka diberi kesempatan untuk mengenal kebenaran Injil dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Biarlah kuasa kegelapan, pengaruh jahat dalam kepercayaan dan adat istiadat yang masih membelenggu suku Korowai dibebaskan oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus menjamah suku Korowai di Papua. Biarlah kesejahteraan suku Korowai boleh dijangkau oleh pemerintah juga, sehingga mereka boleh menerima kemudahan akses pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga. Biarlah Tuhan yang membebaskan suku Korowai. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergerak.
berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 342. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari, taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sama insan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kidung Kesan 342